Cek, iya silakan bisa duduk di kursi yang ngadap timur atau barat. Karena ini kan workshop bukan ibadah, jadi kita santai saja. Jadi bisa lebih dekat dengan bicara. Dan materi sudah dibagikan di grup, bisa di download di PDF. Jadi materi sesi 1 kami akan bagikan per sesi, jadi biar lebih kita fokus. Kita akan mulaikan sebentar lagi dan diharapkan untuk botol minuman bisa ditulis namanya supaya karena kita 1 hari jadi bisa diisi ulang, bisa direfill. Dan tolong menjaga kebersihan, jadi kami sudah siapkan tempat sampah, jadi bisa menjaga kebersihan karena 1 hari nanti, karena makan siang pun kita nanti ada di luar. Nah. Bagi Bapak Ibu, nanti sementara sesi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di sebuah kertas, nanti serahkan ke panitia. Tapi bila sudah terjawab ya enggak usah ditanya. Misalkan jadi biar kita memanfaatkan waktu, nanti kita akan kasih waktu khusus untuk tanya jawab. Hanya kalau ada sesi 1 kira-kira yang mau ditanyakan boleh ditulis. Ya selama pertanyaan itu belum terjawab oleh pembicara mungkin ada di benak kita. Demikian, sebentar lagi kita akan mulaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin bisa merapat. Bagi panitia juga yang masih free bisa duduk sama-sama. Kita akan mulaikan acara pembukaan kita sudah jam 8 tepat. Mengingat waktu karena materinya sebenarnya bersesi-sesi, tapi sama pembicaranya dikasih padat hal-hal yang praktis tentang pujian dan penyembahan. Ya puji Tuhan, selama kami sebagai Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh panitia dan jemaat bahkan peserta mengucapkan selamat datang kepada Bu Grace dan Pak Denny. Bu Febe juga datang hadir bagi kita. Terima kasih sudah bisa memberikan waktunya dari Magelang. Ya, Bapak Ibu mungkin lihat waktu kami bagikan profil pembicara sudah klik apa semua tentang pembicara. Jadi bisa kita hadir hari ini. Puji Tuhan. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Bamak Kecamatan Pare. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudi Perdamaian. Sini aja. Pendeta Sudi Perdamaian adalah Ketua Bamak Kecamatan Pare. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Selamat pagi. Shalom. Merdeka! Merdeka! Kayak kampanyenya PDIP. Ya, kita sudah 77 tahun merayakan Hari Kemerdekaan RI, dan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu tidak tinggal diam untuk mengisi kemerdekaan RI ini. Salah satunya ya ini tadi, mengadakan lomba, dan saya percaya dengan lomba ini saudara semua mengukir prestasi yang membanggakan Tuhan dan yang membanggakan gereja di mana saudara bergereja. Kami dari Bamak Kecamatan Pare sangat menyambut baik kerjasama antara pemuda GPD Tiberias Pare dan pemuda Bamak Kecamatan Pare. Untuk itu kami Bamak Pare mengucapkan selamat berlomba. Tentu dalam perlombaan ini ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi semuanya pasti dapat makan siang, gitu ya. Begitu ya? Iya. Yang penting dapat makan. Saya nggak tahu saya dapat makan apa enggak gitu ya. Oke, jadi sekali lagi saya mewakili semua pengurus Bamak Kecamatan Pare mengucapkan selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan membuka di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari biarlah materi workshop hari ini kita tentunya mau isi dengan biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Tuhan Allah yang dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum dibuka dengan doa, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala GPD Tiberias Pare, Bapak Pendeta Denny Rumongkoy. Selamat kita ketemu dalam kasih Kristus. Kiranya acara ini bisa jadi berkat buat GPD Tiberias Pare
buat Kota Pare, bahkan buat kita semua, karena acara seperti ini jarang diadakan ya. Mungkin 5 tahun lagi baru kita adakan, karena kita ada serangkaian acara ya. Tahun depan sekolah Alkitab malam, kemudian ada tahun berikutnya retret yang Bali yang sebelum COVID itu sudah ada kumpul uang sebagian ya, dan kemudian masih ada seminar pemimpin pujian dan pemusik ya, seperti yang berapa tahun lalu datang dari Manado ya, pemain musik yang handal ya, sering dia jadi pemain di Samratulangi dan dia juga jadi kita undang. Waktu yang lalu dia 3 hari ya, jadi terima kasih buat acara ini sudah didahului oleh pelatihan-pelatihan oleh Ibu Grace dan kiranya menjadi berkat buat kita di Pare sini, bahkan kita kembangkan buat jemaat dan buat cabang-cabang yang ada. Terima kasih buat pembicara, bahkan pengkhotbah KKR, istimewa panitia yang sudah berlelah, dan ini merupakan bagian dari acara tahun ini ya, pelatihan, kemudian hari ulang tahun gereja, kemudian kita siap menghadapi Natal ya. Natal mestinya ada ulang tahun wanita, tapi wanita sudah kasihan, sudah banyak biaya, sudah banyak acara, jadi wanita Natal saja ya, dan Natal umum. Dan kita berdoa untuk tahun akan datang supaya sudah lebih baik lagi, dan syukur ya kita lewat pelatihan-pelatihan yang ada kita mendapat berkat, bukan buat kita saja tapi buat seluruh yang hadir ya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semua, biar nama Tuhan saja dipuji muliakan. Terima kasih buat seluruh hadirin ya, jemaat dari GPD Yesus Pare ataupun jemaat-jemaat yang lain. Pergunakanlah waktu yang ada, yang mungkin sedikit capek ya, karena memang jarang kita adakan workshop sampai begini. Biasanya kita kalau sekolah kita malam 2 sesi hanya 120 menit, jadi jam 5 setengah 8 malam udah selesai. Nah, ini kita belajar supaya kita bisa lebih mengatur waktu, dan tentu semuanya ini untuk kita semua ya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat panitia istimewa kaum wanita yang sudah mengatur seluruh kegiatan ini bersama pemusik ya dan lain-lain. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali dengan doa. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami puji, kami agungkan Engkau, di mana pada hari kemerdekaan ini Tuhan, kami dapat membuat sebuah kegiatan yang akan mendukung berbagai pelayanan kami untuk kejayaan
nama Tuhan dipuji, kejayaan gereja bahkan bangsa dan negara dimuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh rangkaian acara ini berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dipuji muliakan. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan acara ini, biarlah acara dari pagi sampai siang dan sore nanti, baik workshop maupun KKR menjadi berkat buat kami semua. Yang masih dalam perjalanan Tuhan tolong tibakan dengan selamat sejahtera daripadamu Tuhan. Kami akan mulaikan acara ini dan semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pawan. Kita tetap berdiri dulu, kita mau paling tidak yang lemes-lemesin badan dulu. Mau? Saya percaya kita adalah tim pemuji, pasti tidak asing dengan goyang-goyang. Mau nari buat Tuhan, amin. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah sukacita sambil senyum. Sukacita, oh suka. Semuanya bungkuk. Hatiku jadikanlah semuanya selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah sukacita, sukacita, oh sukacita. Semuanya anak-anaknya. Haleluya, haleluya, pindah. Haleluya, nyanyilah, pindah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya kayaknya butuh teman, butuh yang Mas Tegar dan kawan-kawan, Mas. Mari semua di sini apa kasih contoh? Kasih contoh, kita worship leader, singer harus enggak ada. Ya, biar kita mau semangat dulu. Mari, enggak apa-apa semua yang pakai merah panitia. Ya, ikuti panitia nanti ya. Kita mau biar mencairkan suasana dulu. Hari ini ini ya. Dalamnya hatiku jadikanlah semuanya selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah sukacita, sukacita, oh suka. Sekali lagi semuanya bungkuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikan tersenyum, sukacita, oh hadap kanan dulu semuanya, coba. Haleluya, 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 nyanyilah, pindah. Haleluya, 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 amin. Benar. Saya kasih rahasianya. 8, ini 8, ini 4, ini 4, ini 2, ini 2, 1. Haleluya, 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 nyanyilah, pindah. Haleluya, 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 amin. Masih kacau. Makanya mungkin seperti itulah ya gambaran. Kadang-kala kalau kita tidak tahu, kita bisa kacau dalam memuji Tuhan. Tapi hari ini ada 3 sesi, nikmati. Sekali lagi yuk, ngadep sana. Hitung 8 kali, 2, 3. Haleluya, 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 nyanyilah, pindah. Haleluya, 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 amin. Luar biasa. Lebih kompak. Wow, karena sudah tahu kuncinya. Nah, begitu juga pujian penyembahan kan, kalau tahu kuncinya pasti mimpin pujian asik. Sekali lagi yuk, 8. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih teman-teman panitia. Waktu selanjutnya, karena ini seminar, karena ini workshop, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Denny. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, yang pertama tentu selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya. Bilang kanan kiri, Anda seperti Yesus. Katakan begitu. Katakan ya. Seperti Yesus dalam hal apa? Dulu, sekarang, selamanya tetap keren. Tepuk tangan buat Tuhan kita, mantap, haleluya ya. Biarkan kita sama seperti Yesus, dulu, sekarang, selamanya tetap keren ya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah.
Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu sebuah kehormatan kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami bertiga dari Magelang, istri saya dari paling pojok. Istri saya boleh berdiri dulu. Iya, ini istri saya. Puji Tuhan, ya, orang Solo, Sulawesi, haleluya, ya. Jadi dia orang Sulawesi dari Manado dan kami ini keluarga zaman, bukan manja, ya, haleluya. Kami bertiga tentu dengan Ibu Grace, ya, ini adik ipar sebenarnya, adik ipar saya, Ibu Grace Sumilat. Dan Bapak Ibu, tentu yang pertama terima kasih kepada Bapak Gembala GPDI Tiberias Pare, sekaligus Ketua Bamak Pare, dan Pak Denny Rumoke ini guru saya di Sekolah Alkitab Cianjur. Kalau istri saya ketemu beliau di Sekolah Alkitab Batu, ya, saya Cianjur angkatan 1 dan 3. Dan kami melayani di GPDI Karisma Kalinegoro, Magelang. Jadi kalau dari Magelang itu 10 menit, ya, dari kota Magelang 10 menit ke arah Borobudur. Kami ada di selatan, Magelang. Dan tentu terima kasih kepada pengurus Bamak Pare, ya, walaupun sudah ada di flyer, tapi nama saya Pendeta Denny Yoga Trianto. Kebetulan di Magelang saya dipercayakan sebagai Ketua Bamak Kabupaten Magelang, ya. Dan kalau di sini ada teman-teman dari Pria Sejati, saya juga pengurus Kompas Tidar Magelang karena saya tahu Pare ini sempat on fire, ya, komunitas Pria Sejatinya. Salam bantu Tri, ya, oke. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Grace, karena harusnya ini Bu Grace borongan dari pagi sampai malam, tapi beliau melimpahkan beberapa atau satu sesi ke saya dan nanti kita ketemu lagi di KKR. Oke, perkenalan singkat keluarga saya. Next, mundur lagi coba. Ya, ini keluarga saya. Ya, dari yang sebelah kiri itu anak kedua saya, Vion. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang juga bekerja di bidang sekuler. Jadi dia pembicara rohani, motivator anak muda, tetapi juga dia hari ini menekuni dunia digital marketing. Jadi kalau Bapak Ibu perlu sebuah wawasan tentang konten kreatif, tentang digital marketing, bagaimana memasarkan produk lewat dunia online dan marketing sekarang ini, dia cukup menguasai bidang itu. Karena dia sekolah di situ memang, ya. Dan kemudian sebelahnya itu JJ, calon menantu, ya, calon menantu, belum jadi menantu. Kemudian setelah JJ istri saya Febel Impele, dan kemudian saya sendiri, dan kemudian Vigo. Vigo ini dia sarjana musik, ya, dan hari ini sedang menempuh pendidikan S2 teologi di Trawas, Mojokerto. Jadi kami sering wirawiri daerah ini sebenarnya. Oke, itu perkenalan singkat. Yang berikutnya, coba, ini adalah pelayanan di tempat kami melayani, GPDI Karisma Magelang, ada di Google Map. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau melintas Magelang, ketik saja di Google, ada jemaat kami yang bekerja di Google yang akan mengarahkan belok kanan, belok kiri, gitu kan. Sebentar lagi ambil putaran yang ketiga. Nah, itu jemaat yang bekerja di situ. Haleluya. Yang serba tahu tentang dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Next, yang berikutnya, ini pelayanan online saya. Saya ada pelayanan online Bible Study, dan melalui WhatsApp group saya kirim voice note 10 menit setiap hari, saudaraku, untuk memberikan pemahaman-pemahaman Alkitab secara simpel dan singkat, hal-hal yang tersembunyi, 10 menit setiap hari. Dan kalau Bapak Ibu ada yang berminat, silahkan simpan WA saya, dan kemudian boleh minta untuk digabungkan. Instagram saya Kata Kreatif, FB itu ada di istri saya, Febel Impeli. Oke, saya rasa perkenalannya cukup itu. Nomor sepatu, nomor celana, saudaraku, nanti selesai sesi saja. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk yang berikutnya, persiapan worship leader. Saya sangat tersanjung kalau saya bisa berbagi dengan teman-teman semua pelayan, dan saya mau berkata bahwa kita ini sama-sama peltu. Kita sama-sama pelayan Tuhan, ya. Kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah, walaupun berdiri tidak sama tinggi gitu saudaraku, ya, karena pendeknya dan tingginya beda-beda. Coba bilang sama sebelah kita, katakan kita sama-sama pelayan, katakan begitu, ya. Puji Tuhan, kita sama-sama pelayan Tuhan.
Dan kami di tempat ini hanya berbagi saja apa yang sudah kami lewati, apa yang sudah kami alami bersama dengan tim praise and worship yang kami pimpin. Jadi kalau saya bilang PAW itu artinya praise and worship ya, jadi supaya nggak kepanjangan. PAW sepanjang hari ini mungkin kita akan dengar PAW itu praise and worship. Oke, saya akan mulai dengan sebuah ayat supaya kita sah bahwa ini adalah sebuah pembekalan atau sharing rohani ya. Mari kita baca sama-sama Efesus 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kesimpulan dari ayat ini, teman-teman pelayan, adalah rupanya persiapan itu adalah pola kerja Tuhan. Ayo, kita kan BL biasa jujur ya, nggak apa-apa. Iya, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat teman-teman kita yang belum menikah, masih single ya. Saya beri kesempatan 1 menit berdiri, lihat-lihatan, dan kemudian nanti pas break silahkan tuker-tukeran nomor HP ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, sudah dilihat, silahkan duduk lagi. Haleluya ya. Kenapa saya melakukan ini? Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini kita cari Yesus. Siapa tahu ditambahkan ses. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang laki-laki ditambahkan ses. Kalau perempuan ya jangan cari ses, cari brur. Haleluya ya. Pernikahan perlu dipersiapkan. Ya kan? Masa depan perlu dipersiapkan. Jadi ini sebagai icebreaker dan kemudian supaya kita saling mengenal. Tuhan pun pakai pola persiapan. Oke, saya kasih kata kreatif next dari Instagram saya. Pelayanan bukan pelayonan. Untuk teman-teman yang dari luar Jawa, pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu lari-larian. Pelayanan itu pelarian. Pelayanan bukan lari-larian, pelayanan tuh nggak main-main. Ini saya dan anak-anak lagi foto di kompleks militer ya, di Magelang itu ada Akmil, ada banyak sekolah-sekolah militer di Magelang. Jadi kita foto keluarga, temanya sport, nah gitu. Nah itu di tempat tentara biasa latihan. Tentara biasa latihan sebagai sebuah persiapan perang. Nah ketika WL persiapan, saya percaya itu sesuatu yang alkitabiah. Kenapa perlu persiapan? Karena pelayanan bukan pelayanan. Pelayanan bukan main-main. Pelayanan itu bukan asal. Ya, next yang berikut. Kita akan lihat, saya nggak akan baca satu-satu, tetapi nanti Bapak Ibu akan terima materi PDF. Nah, saya sudah cantumkan isi dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Pembangunan bait suci perlu persiapan. Perayaan Paskah di masa Yosia perlu persiapan. Penguburan Yesus perlu persiapan. Dan bahkan penciptaan manusia itu juga disiapkan sama Tuhan. Itu Kejadian 1:26. Baiklah, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kalau Tuhan pakai kata kita di situ bukan berarti Tuhannya orang Manado. Kalau orang Manado itu bilang saya kan kita, ya kan? Marilah kita menciptakan manusia. Konteks ayat itu terjadi ketika Tuhan sudah selesai menciptakan semuanya. Dia udah pisahin gelap dan terang, dia udah pisahin darat dan laut, dia udah ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia udah ciptakan hewan. Rasanya sudah komplit, tapi rupanya belum komplit karena Tuhan berkata, ayo kita bikin satu ciptaan lagi. Kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya sering mengistilahkan Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, ketika Tuhan berkata marilah kita menjadikan manusia. Itu adalah
rapat panitia pembentukan manusia. Wih, keren ya. Tuhan mau bikin manusia, kita kan udah bikin binatang, kita udah bikin tumbuhan, kita udah tata dunia. Ayo kita bikin satu lagi. Tapi konsepnya kayak apa? Apakah kita mau bikin pinter seperti yang lompat dari pohon rambutan ke pohon mangga, ke pohon pisang, saudaraku ya kan, ke pohon sirsak? Oh enggak. Kita enggak ciptakan seperti monyet, enggak. Mereka harus berkuasa loh. Apakah kita ciptakan seperti gajah yang gede? No. Apakah kita ciptakan seperti jerapah yang tinggi? No. Keputusan pleno rapat panitia pembentukan manusia. Kita akan ciptakan mereka seperti kita. Bilang sama sebelah, kamu itu dirapatkan. Bilang begitu, saudaraku, bilang, haleluya ya. Banyak kita nggak sadar, kejadian kita nih dirapatkan sama Tuhan. Ayo kita bikin sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah kita ciptakan semuanya. Oke, nggak lama-lama di situ ya. Jadi penciptaan manusia perlu persiapan. Kelahiran Yesus itu persiapannya berabad-abad. Nah teman-teman yang kalau karena formasinya begini, kalau agak tengeng, orang Jawa bilang tengeng, lihat monitor ke depan. Dari sana, aduh kok pegel ya, lihat sana gitu ya, gitu. Kalau ke sini kan enggak ada pemandangan yang indah. Kalau ke sana siapa tahu, oh tadi itu yang belum nikah gitu kan, sudah sambil lihat ya monitor ya, puji Tuhan, sambil lirik-lirikan. Oke. Kelahiran Yesus itu disiapkan ribuan tahun. Bayangkan. Kemudian mujizat-mujizat Yesus. Mujizat itu enggak instan Bapak Ibu. Walaupun tiba-tiba air jadi anggur, tapi ada persiapannya. Orang berpikir mujizat itu tiba-tiba. Padahal ada prolognya, ada persiapannya. Ada ketaatan, ada doa, dan sebagainya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu juga tentu perlu persiapan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Dalam pelayanan praise and worship, dan sebenarnya semua pelayanan itu sangat dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Sayangnya adalah ada banyak kita menyadari bahwa pelayanan itu hanya soal teknis. Contoh, penari tamborin. Biasanya kan yang dikerjakan langsung belajar gerakan, ya kan? Itu teknis. Sebagai informasi saja, istri saya sekolah tamborin 6 bulan. Lah, sekolah tamborin 6 bulan apa aja Pak yang dikerjain? Apa aja yang dipelajari? Rupanya sebelum belajar teknis, rupanya yang diajar adalah non teknis. Paradigma tarian. Kenapa sih harus nari? Kenapa tarian kalau lagu ini gerakannya begini? Oh, rupanya gerakan tarian tamborin itu adalah sebuah penyembahan yang diekspresikan dalam bentuk tarian. Nah makanya tariannya bentuknya nggak boleh sembarang. Misalnya lebih dari pemenang dalam segala perkara, gerakannya itu ekspresinya kemenangan. Gitu. Lagu kami memuji kebesaranmu bukan gerakan perang, gerakannya gerakan pengagungan. Jadi belum langsung teknis. Sekolah 6 bulan yang diajar adalah paradigma, pengetahuan. Kenapa harus ada tarian? Begitu juga WL. Biasanya WL langsung ke teknis. Nah, padahal menurut saya sisi teknis itu lebih mudah dipelajari. Bukan mudah dipelajari loh ya, tapi lebih mudah. Walaupun sulit juga. Lebih mudah dibandingkan sisi non teknis. Ya. Nah, perhatikan bahwa sisi teknis itu meliputi olah vokal, skill, kreativitas, penampilan, teknik memimpin. Olah vokal itu bisa pitch control, warna suara, dinamika, pengucapan huruf vokal,
skill itu mungkin bisa pemilihan lagu, narasi. Narasi itu komentar. Jadi komentar lagu atau pendahuluan sebuah lagu itu juga penting. Lagunya peperangan, narasinya mengucap syukur, nggak cocok gitu kan. Nah itu saya nggak akan langsung ke situ, nanti itu lebih banyak ke Bu Grace. Jadi sesi 2 dan sesi 3 Anda akan dibekali dengan hal-hal teknis, oke ya. Saya memilih kalau saya hanya satu sesi, waktu kita terbatas, izinkan saya bicara lebih banyak kepada non teknis. Karena ini penting. Non teknis itu apa? Doa, urapan, kekudusan, kedisiplinan, teamwork, kehambaan, semangat, karakter, komitmen. Ini lebih sulit dipelajari. Dan teman-teman lihat ke depan, sisi teknis itu lebih mudah dipelajari, bukan mudah ya, tapi lebih mudah dibandingkan non teknis. Karena ada banyak WL gagal di sisi non teknis. Secara skill dia luar biasa. Warna suara siapa yang bisa ngalahin di gereja itu? Secara suara, karisma dia belum nyanyi aja, dahsyat. Hadirat Tuhan terasa, dahsyat gitu kan. Tapi banyak WL gagal di non teknis. Dan ini PR dan persoalan buat gembala-gembala seperti saya. Kadang-kadang ada pelayan yang sangat berkarunia tetapi kurang berkarakter. Komitmennya kurang. Bilang sama sebelah, saya kasih kata kreatif berikutnya ya. Tanpa komitmen, komat kamit. Bilang begitu, bilang sama sebelah, bilang sebelah. Tanpa komitmen, apa? Komat kamit. Haleluya. Tahu komat kamit ya? Dremimil, bimoli, bibir monyong 5 cm. Nah, gitu kan. Bimoli, latihan lagi sampai mual, doa lagi, puasa lagi. Salah dievaluasi. Tanpa komitmen, komat kamit. Dalam segala hal. Nah, sisi teknis ini bisa dilombakan. Karena manusia bisa lihat. Tapi sisi non teknis, gak pernah ada lomba sisi non teknis dari sebuah tim PAW. Misalnya, Bamak Pare mengadakan pes parawi tingkat Pare, gitu kan. Dan yang dilombakan adalah tim yang paling kuat puasa. Misalnya gitu, lomba nih. Bamak Pare bikin lomba antar gereja, tim praise and worship, tim mana yang paling kuat puasa. Penilaiannya gimana? Kita akan puasa seperti Yesus 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum. Yang pingsan duluan yang menang. Misalnya gitu saudara ya, misalnya gitu. Kan susah, gak mungkin kita bikin lomba. Tim mana yang paling diurapi? Tim mana yang paling komitmen dalam pelayanan? Tim mana yang paling diurapi? Susah dilombakan dan gak akan pernah dilombakan. Kenapa? Karena yang menilai adalah Tuhan. Sementara yang teknis ini bisa dinilai manusia. Oh, suaranya paling bagus tim ini nih. Gitu kan? Oh, pitch controlnya, teamworknya, kerjasama, aransemennya, itu bisa dilombakan. Nah kadang-kadang minta maaf, saya harus berkata dengan jujur, saya juga worship leader, kita terjebak kepada sisi teknis dan kita mengabaikan sisi non teknisnya. Yang itu sebenarnya harus dibentuk lebih dahulu. Lanjut yang berikutnya. Banyak teman-teman kita nggak sadar pelayanan itu ada 2 sisi. Yang paling bawah dulu ya. Kita itu melayani Tuhan di hadapan manusia dan melayani manusia di hadapan Tuhan. Ini 2 sisi mata uang yang nggak bisa diubah. Ini 2 sisi mata uang yang nggak bisa ditawar. Kita melayani Tuhan di hadapan manusia, tapi kita juga melayani manusia di hadapan Tuhan. Nah kenapa sih baju harus diatur, misalnya baju yang pantas, baju yang sopan? Kan Tuhan gak lihat baju, Tuhan kan lihat hati, betul. Tapi manusia lihat baju, kan gitu, ya kan? Jadi dua-duanya harus seimbang.
Kenapa orang fales misalnya nggak cocok jadi WL? Ya, kecuali Iwan Fals gitu ya saudaraku ya, haleluya. Kecuali Iwan Fals, dia kemudian kenal Tuhan dan kemudian dia jadi WL ya. Kecuali, jadi satu-satunya fals yang boleh jadi WL adalah Iwan Fals kalau dia sudah lahir baru, saudaraku ya, haleluya. Kenapa orang fals yang suaranya fals nggak cocok jadi WL? Lalu si teman kita yang suaranya sumbang, makanya saya kurang cocok kalau dalam sebuah acara rohani dan kemudian ada persembahan lagu rohani, apakah Natal, apakah Tahun Baru, lalu MC ngomong begini, mari Bapak Ibu jemaat, siapa yang akan menyumbangkan lagu? Haleluya ya. Saya nggak cocok dengan istilah menyumbangkan lagu, haleluya ya. Nanti yang nyanyi maju saudaraku, fals, kami memuji kebesaranmu. Kayak gitu kok nyanyi. Lah, MC-nya bilang siapa yang akan menyumbangkan lagu? Ya nggak salah saudara kalau lagunya disumbangkan. Jadi makanya kalau untuk acara rohani lebih baik siapa yang akan mempersembahkan pujian. Itu lebih cocok ya. Jangan menyumbangkan lagu. Lagunya disumbangkan saudaraku, bubar kabeh saudaraku ya jemaat. Nah gitu. Lalu si orang yang fals ini, kan Tuhan gak lihat suara. Kenapa aku gak boleh WL? Aku ini bisa nyanyi, suka nyanyi. Kenapa aku gak boleh WL? Betul, Tuhan itu gak lihat suara. Tapi manusia dengar suara. Persoalannya itu. Jadi teman-teman, kita itu melayani Tuhan di hadapan manusia. Ketika kita melayani Tuhan, kita dilihat manusia. Tapi sebaliknya, ketika kita melayani manusia, kita dilihat Tuhan. Nah, perhatikan bahwa sisi teknis itu adalah sesuatu yang dilihat manusia. Tetapi sisi non teknis itu sesuatu yang dilihat Tuhan. Jadi kita harus komplit. Kita harus buat persiapan. Gitu. Ya. Saya mau kasih tahu sebuah fakta begini ya. Bahwa kalau ada pelayanan yang paling diminati di semua gereja, mau gereja kecil, mau gereja besar, gereja perintisan, mega church, pelayanan yang paling diminati adalah pelayanan mimbar. Orang kalau diberi kesempatan melayani, orang rame-rame daftar sebagai pengkhotbah. Aku ini biasa bicara di luar, aku pemimpin perusahaan yang biasa kasih seminar-seminar motivator, pengkhotbah, WL, singer, dancer, tamborin, musik. Area-area itu yang paling populer. Sementara jarang orang mengajukan atau mendaftarkan diri sebagai pendoa, sebagai kostor, sebagai petugas persembahan, sebagai penerima jemaat. Saya kurang cocok memakai istilah penerima tamu, karena jemaat itu bukan tamu. Kalau di tempat kami penerima jemaat, bukan penerima tamu. Kalau penerima tamu itu di pesta-pesta gitu ya, among tamu. Dan bedanya penerima jemaat dengan penerima tamu, kami di Karisma Kalinegoro Magelang, kami melakukan pembinaan, bahkan penerima jemaat ada trainingnya. Kami gereja kecil saudaraku, kecil ya. Kami masih di kisaran angka 200-an lah, 200-an ya, jemaat 200-an. Tetapi saya berkata kita mulai harus belajar menata sejak kecil. Ya, supaya nanti ketika berkembang besar, sistem atau habit itu sudah terbangun. Penerima jemaat ada trainingnya, petugas persembahan ada trainingnya. Ini sekedar joke aja. Tapi benar. Dulu ketika belum pandemi kami edarkan persembahan, ya kan? Tapi sekarang setelah pandemi kita taruh kotak di belakang, jemaat memberikan persembahan secara sukarela di kotak setelah pandemi. Nah sebelum persembahan, petugas persembahan itu harus di training, harus ada persiapannya. Misalnya, hukum yang pertama, jangan berdiri terlalu lama di depan jemaat.
Apa yang terjadi kalau seorang petugas persembahan itu berdiri terlalu lama di depan jemaat? Saudaraku, bikin jemaat kabur itu saudaraku ya, haleluya. Jadi kalau Anda berdiri di depan jemaat dan Bapak itu kelihatan kelisian, orang Jawa bilang kelisian gitu ya, lihat sana cari istrinya, kalian harus ngerti itu dia lupa bawa dompet, haleluya. Dia cari istrinya, di mana istriku? Ditongkrongin terus gitu kan, tongkrongin terus. Harus peka, geser, haleluya ya. Kalau memang dia kemudian ketemu persembahannya, dia akan panggil lagi, dia akan kasih gitu. Ya, jangan berdiri di depan jemaat. Gitu. Apalagi pakai gagangnya itu, cepat. Nggak boleh. Wah, itu persembahan dalam kekerasan dalam rumah tangga gereja. Nggak boleh pakai gagang, ayo cepat. Karena saya khawatir kalau seseorang itu berdiri terlalu lama di depan jemaat. Jangan-jangan kalau nggak di training nih, kalau nggak ada persiapannya, jangan-jangan kerjaannya adalah debt collector. Haleluya. Jangan-jangan. Udah biasa kerja kan saudaraku, nongkrongin orang gitu, bayar. Nah, gitu. Jadi petugas persembahan ada trainingnya. Oke ya. Jadi kita melayani Tuhan di hadapan manusia dan melayani manusia di hadapan Tuhan, itu harus kita paham. Ketika kita melayani manusia, Tuhan lihat. Oke. Kata kreatif yang berikutnya. Yuk kita baca sama-sama, next. Yuk baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pelayanan bukan pentas. Pelayanan bukan pintas. Harus pantas. Ulangi lagi satu kali lagi, 1, 2, 3. Pelayanan bukan pentas. Pelayanan bukan pintas. Pelayanan harus pantas. Haleluya. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman hari ini dipercayakan sebagai masuk dalam tim PAW. Dan kemudian Anda boleh bertahan, itu adalah sebuah anugerah karena itu adalah bidang-bidang yang diminati. Oke, lanjut, next. Nah, sekarang kita mau bicara persiapan BL. Saya akan membagi menjadi 4. Yang pertama paradigma, yang kedua rohani, yang ketiga karakter, dan yang keempat baru teknis. Karena teknis ini akan Bapak Ibu terima di sesi 2 dan 3. Itu komplit detail ya, detail. Mungkin gak bisa semuanya tapi detail oleh Bu Grace. Saya izinkan bicara lebih banyak teknis sedikit aja. Dan kemudian paradigma, hal-hal rohani dan karakter itu justru sangat penting. Anak saya yang kedua, kebetulan Tuhan izinkan dia alumni Proskuneo. Jadi ada satu sekolah praise and worship di Cimahi namanya Proskuneo, 2 bulan di sana, dan itu ada kelas vokal, ada kelas musik, ada kelas doa juga ada, dan anak saya dia alumni di sana. Saya tanya, nak, kamu 2 bulan belajar praise and worship tuh belajar apa aja? Dia bilang, Pak, rupanya di sana itu penekanannya bukan teknik. Di sana penekanannya non teknis. Jadi rupanya mereka copy sekolah Alkitab GPDI loh. Siswa sama siswi nggak boleh ngobrol. HP itu hanya diberikan 2 minggu sekali. Keluar bergantian. Doa, puasa. Jadi ini bukan GPDI punya, Proskuneo ini bukan GPDI punya. Tapi anak saya cerita, Pak, polanya sekolah Alkitab GPD itu dikopi sama gereja-gereja luar. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Gitu ya. Dan ternyata kami di sana diajari narasi, diajar sih bagaimana kita membuat prolog sebuah lagu, komentar, pengantar sebuah lagu. Bagaimana mic sing, saudaraku ya. Miking, bukan mic sing. Miking, saudaraku, teknik mic. Saudaraku, itu diajari, teknik-teknik WL diajari, tapi penekanannya adalah non teknis. Jadi salah kalau kita belajar praise and worship, masuk ke sekolah praise and worship, kita berpikir bahwa kita dengan instan akan dapat hal-hal teknis, keluar ahli. Kalaupun ahli, kalau rohani gak dibenahi, karakter gak dibenahi, gak ada paradigma yang benar tentang seorang worship leader, kita akan gak seimbang. Oke, next. Saya akan bertanya,
Pernah ada enggak yang memikirkan hal ini? Bagaimana proses awal Anda menjadi worship leader? Ayo, yang sudah puluhan tahun worship leader atau pemain musik atau singer, coba kita flashback ke belakang. Bagaimana awal Anda menjadi seorang worship leader? Apakah Anda ditunjuk dengan seleksi? Karena ada gereja yang seleksinya ketat loh. Ya, misalnya seleksinya tuh gini, ada 2 WL nih, mana yang akan dipilih? Cara seleksinya adalah diadu nyanyi face to face. Jadi pria dengan pria adep-adepan, gitu kan? Pria dengan pria adep-adepan, dan kemudian mereka menyanyikan lagu yang berbeda. Yang pales, yang terpengaruh dengan depannya nggak kepilih. Ya, kalau sudah begini sih gereja gede, saudaraku ya. Kalau gereja gede, banyak SDM-nya, banyak bahan mentahnya, orang-orang yang berpotensi WL boleh seleksi begitu. Tapi kami di Karisma belum sampai segitu. Tapi bayangkan, kalau sumber dayanya melimpah, lalu kita akan seleksi depan-depanan, saudaraku, dalam jarak dekat, dan kemudian nyanyi 2 lagu yang berbeda. Yang sana segala puji syukur, yang sini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama, yang sini segala puji syukur sambil tatap-tatapan, saudaraku. Dan yang terpengaruh segala puji syukur, ya. Kemudian dia nyanyi, saudaraku, ada kemenangan, terpengaruh, saudaraku. Enggak lolos. Jadi yang bisa bertahan dengan lagunya dan tidak terpengaruh, saudaraku. Nah, kalau dua-duanya bisa bertahan dan gak ada yang fales, dua-duanya kepilih. Nah, gitu ya. Apakah kita ketika jadi WL ditunjuk dengan seleksi atau ditunjuk tanpa seleksi? Atau untuk gereja-gereja kecil kita ditunjuk karena gak ada yang lain? Om, di tempat saya mbah-mbah semua, Om. Jadi gak ada WL-nya. Jadi Pak Gembala nunjuk saya karena gak ada yang lain gitu. Mbah-mbah juga ada WL, iya, tapi dia lagu pelan. Wah, kasihan kalau lompat-lompat simbahnya, haleluya ya. Nanti cepat berjumpa dengan Yesus, nah begitu. Jadi mbah-mbah dikasih lagu yang pelan. Saya Om karena gak ada yang lain ditunjuk. Atau kita terpaksa jadi WL karena ditunjuk. Saya dulu di Cianjur, kelebihan sekolah Alkitab Cianjur itu adalah tes mental. Pak Wandatu kalau minggu pagi kebaktian, dia nggak pernah jadwal siapa yang WL. Yang WL selalu siswa. Tapi dia nggak pernah kasih tahu siapa yang tugas. Jadi begitu dia masuk ruangan, dia masuk ke mimbar, kamu WL. Wih. Ya itu dulu sih zaman-zaman saya angkatan 1, angkatan 3. Waduh, saudaraku luar biasa. Ditunjuk, terpaksa karena ditunjuk, kamu WL. Wah, akhirnya karena grogi, saudaraku, wah salah-salah. Nyanyi kemurahanmu salah, kelurahanmu. Kemurahanmu kok jadi kelurahan, saudaraku ya. Karena grogi, ini udah grogi, kamu WL. Dan guru saya ketawa-ketawa aja, saudaraku. Ini cara ngetes, cara ngelatih mental anak-anak didiknya, gitu kan. Salahnya, oh sungai dari Allah penuh kangkung. Penuh kangkung katanya, harusnya penuh kangkung. Ingat sungai di kampung, saudaraku ya. Ingat sungai di kampung, banyak kangkungnya. Oh salah-salah, saudaraku. Ya, saya gak ngerti bagaimana hikmat beliau saudaraku melakukan itu. Tapi ada orang-orang yang terpaksa jadi WL karena ditunjuk. Atau kita, nomor 5. Kita ini mengajukan diri karena kita tahu kita suka dunia nyanyi, dunia per-WL-an. Kita mengajukan diri. Saya boleh bantu gak sebagai WL? Dan kemudian kita mengajukan diri karena mampu. Jadi yang satu karena mau, yang satu karena mampu. Teman-teman perhatikan ya, mengajukan diri nggak salah ya. Mengajukan diri nggak salah. Sebab kalau Daud tidak mengajukan diri, Goliat nggak bisa dikalahkan. Jadi ketika kita jadi volunteer, ketika kita jadi sukarelawan, lalu kita mengajukan kepada gembala atau kepada pemimpin divisi praise and worship, aku boleh bantu enggak jadi WL? Nah, selanjutnya terserah kebijakan gereja-gereja lokal.
kebijakan gembala, kebijakan pemimpin praise and worship, apakah harus diseleksi atau tidak, didoakan, ataukah ada ujian komitmen. Kalau di tempat kami harus ikut doa. Untuk seorang pelayan baru harus ikut doa seminggu sekali, 3 bulan berturut-turut, nggak absen. Itu menunjukkan komitmen dia. Kami setiap Sabtu ada doa pelayan, dan di doa pelayan itulah ada training-training pembekalan begini. Jadi bukan sehari dipadetin begini, tapi kami setiap minggu. Yang salah dievaluasi, kemudian ada masukan-masukan per minggu. Jadi materi yang banyak itu bisa di breakdown kecil-kecil, setiap minggu kita ada fellowship, ada doa, dan kemudian kita kasih pembekalan-pembekalan seperti ini. Ya, mengajukan diri nggak salah. Aku boleh nggak bantu sebagai WL? Karena rasanya aku bisa dan aku siap berkomitmen. Mengajukan diri nggak salah. Dan kadang-kadang Tuhan perlu orang-orang yang memberi diri. Kadang-kadang kita perlu daripada ditunjuk, kita inisiatif aja mendaftarkan diri. Kalau Daud tidak mengajukan diri, Goliat nggak dikalahkan. Jadi mengajukan diri nggak salah. Tapi menurut saya, maksud saya adalah kita mencoba melihat flashback ke latar belakang kita untuk melihat bahwa jangan-jangan kita ini terpaksa karena ditunjuk, sehingga kita nggak maksimal. Kita itu ditunjuk, saudaraku, merasa mampu tapi nggak mampu. Makanya kalau di tempat kami pindah pelayanan itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena kami biasa set WL. Kelihatannya mampu setelah diverifikasi, setelah didoakan. Mampu, tapi ternyata ketika jadi WL nggak maksimal. Dan kemudian dari awal udah dikasih tahu, nanti kalau kamu sudah ada jabatan pelayanan tertentu, lalu kamu di reshuffle, kalau bahasanya Pak Jokowi, bahasa dalam kabinet menteri, di reshuffle, jangan sakit hati ya. Karena WL dan penerima jemaat itu nilainya sama. Itu paradigma. Bukan berarti pelayanan mimbar lebih hebat, lebih kudus dari mereka yang ada di belakang layar. Itu harus dipahami. Jadi kalau Anda WL dan kemudian gembala atau pemimpin PAW menggeser posisimu menjadi penerima tamu atau tim kunjungan, jangan sakit hati. Karena demi sebuah kepentingan kerajaan Allah yang besar. Lanjut. Oke, paradigma. Next. Jadi idealnya adalah sebelum menjadi worship leader, seorang WL harus tahu apa, siapa, seperti apa WL itu. Jadi idealnya harus tahu. Memasak itu bukan cuma soal teknis. Memasak itu kita harus ngerti karakter bawang itu apa sih? Karakter bawang putih apa, karakter bawang merah apa? Kemudian masakan apa yang cocok pakai bawang merah, apa yang enggak pakai bawang merah. Sebelum masak harusnya kita paradigma dulu kan. Bapak Ibu perhatikan, pemerintah sebelum meluncurkan sebuah undang-undang yang baru, biasanya sosialisasi. Oh, jalan ini akan jadi one way. Dulu kita bisa saudaraku, bisa dua arah, sekarang satu arah. Sosialisasi dulu, paradigma masyarakat disiapkan, diubah dulu, baru kemudian diluncurkan. Dulu boleh nggak pakai helm, ya, sekarang harus pakai helm. Ini yang baru, sekarang dihimbau untuk pengendara motor itu bersepatu, gitu kan? Dihimbau. Jangan-jangan berikut tuh jadi undang-undang saudaraku ya, gitu ya. Disiapkan dulu. Jadi sebelum jadi WL, seorang WL harus tahu apa, siapa, dan seperti apa WL itu. Nah, perhatikan beberapa paradigma. Worship leader tidak sekadar bersuara bagus. Jadi tidak semua yang bersuara bagus itu adalah bisa jadi worship leader. Yang berikutnya, worship leader itu bukan singer. Nanti saya jelaskan berikut. Worship leader itu bukan preacher, bukan pengkhotbah.
Jadi tidak perlu mengkhotbahi jemaat. Saudaraku, mari kita bersukacita. Sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita dalam bahasa Yunani adalah, mulai khotbah saudaraku ya. Dan kemudian kita nyanyi itu saudaraku lagu sukacita ya, haleluya. Sungai sukacitamu. Kenapa sukacita digambarkan seperti sungai? Sebab sukacita itu mengalir dari Tuhan. Dan sungai dalam pengertian Alkitab arti rohaninya adalah itu khotbah saudaraku, bukan worship leader. Zaman dulu sih begitu saudaraku ya. Tapi worship leader bukan preacher. Jadi komentar nggak boleh kepanjangan. Bikin drop situasi, bikin drop atmosfer. Bukan presenter. Saudaraku, kita akan ibadah dengan sukacita hari ini. Dan perkenalkan tim yang bertugas hari ini, saudaraku, drummer, saudaraku. Padahal udah temennya Dewe, saudaraku ya. Kalau event begini ya bolehlah, kita jarang ketemu kan, nggak ngerti. Oh, drummernya sebutkan, tepuk tangan, gitu kan. Oh, basisnya si ini diperkenalkan gitu. Tapi kalau udah acara mingguan, kalau udah jemaat, saudaraku, apalagi masih perintisan, diperkenalkan tim yang bertugas hari ini, yang luar biasa, drummer kita, saudaraku. Wah, itu presenter namanya, saudaraku ya, haleluya. Dan bukan ceremony master atau master of ceremony. Jadi bukan pembawa acara. Waduh Pak, ini kok kita mau seminar dapat hal yang teknis malah dipersulit nih begini, haleluya, puji Tuhan. Jangan-jangan setelah seminar hari ini banyak yang gak mau jadi WL, haleluya, puji Tuhan. Tapi ini perlu dipahami Bapak Ibu ya, perlu dipahami. Next yang berikutnya, mengapa perlu worship leader? Nah, worship leader adalah salah satu fungsi pelayanan dalam ibadah bersama. Pelayanannya apa? Worship leader. Oh, biasa mimpin di mana? Di kamar mandi. Oh, itu bukan worship leader saudaraku ya. Itu nyanyi untuk diri sendiri, ya. Itu nyanyi untuk kalangan sendiri gitu ya. Jadi saya ini worship leader haleluya, tapi untuk kalangan sendiri. Cuma berlaku di kamar dan kemudian di kamar mandi. Siapa yang dipimpin? Ya saya sendiri. Itu bukan worship leader namanya, saudaraku ya. Fungsi pelayanan dalam ibadah bersama. Artinya, kalau ibadah bersama itu ada yang harus dipimpin. Ada orang-orang yang harus dipimpin agar penyembahan itu terarah. Makanya kembali kepada pengertian WL, worship leader. Ada kata leadernya di situ, teman-teman. Artinya WL yang baik adalah WL yang mengembangkan kapasitas leadership. Ini paradigma. Karena WL itu jenderal. Ketika dia berdiri dalam sebuah ibadah raya, dia mimpin singer, dia mimpin musik, dia mimpin dancer, dia mimpin jemaat. Nah makanya di Karisma ini pengalaman kami. Kami biasanya switch posisi. Ketika ternyata, oh ini suaranya bagus, komitmennya oke. Ya, tapi kok dia bingungan ya? Dia lagunya lebih dari pemenang, dia kasih kode begini, harusnya lebih dari pemenang, tapi haleluya, kodenya begini, tapi masuknya haleluya. Bilang sama sebelah, kok podo apa EDW ya? Bilang gitu, saudara, bilang. Adakah di sini yang ngaku, saudaraku? Ya, C-nya awal gitu kan, tapi masuknya ref, gitu kan. Kita nyanyi lebih dari pemenang, sekali lagi. Kita gini, saudaraku, harusnya haleluya, lebih dari pemenang. Bingung, saudaraku. Itu seperti emak-emak sen kiri belok kanan, nah, gitu saudaraku ya, haleluya. Kalau kodenya begini, tapi kemudian kita masuknya ref, itu seperti emak-emak yang sen kiri belok kanan, yang terjadi tabrakan, haleluya, puji Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ternyata dia grogian, leadershipnya kurang. Jadi WL perlu dapat materi leadership. Namanya worship leader. Dia pemimpin.
Gitu ya. Dia nggak ngerti, bingung. Soundnya mati, listriknya mati, saudaraku. Jemaatnya bubar, wah gimana? Nah, perlu paham konsep ibadah. Nanti sebentar saya singgung sedikit ya. Jadi worship leader itu perlu mengembangkan sisi apa? Leadership. Lanjut yang berikutnya. Nah, WL bukan artis yang sedang show. Beda. Walaupun banyak WL berangkat dengan kerinduan seperti ini, wah keren ya kalau aku berdiri di depan dan kemudian aku bisa memimpin jemaat, keren ya. Kita terpengaruh dengan artis yang lagi show. Nah, artis itu dia menarik kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itu artis. Tapi WL nggak boleh begitu. WL itu menarik, saudaraku, kekuatan bersama dari semua unsur peserta ibadah, pelaku ibadah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu perhatikan ketika bait Allah ditabiskan. Ketika awan kemuliaan turun, saya nggak siapin ayatnya, tapi nanti cari. Imam-imam tidak tahan berdiri. Imam itu harus berdiri. Dia dipilih melayani untuk berdiri. Tapi ketika awan kemuliaan turun, mereka tidak tahan berdiri. Kalau imamnya udah nggak tahan berdiri, ini petugas ibadah loh. Imam itu petugas ibadah. Ketika dia nggak tahan berdiri, artinya Tuhan yang take over ibadah itu. Makanya kalau kami di Karisma, kami terbiasa kadang-kadang, nggak selalu. Kadang-kadang tidak menyelesaikan seperti program latihan. Jadi kan biasa kalau di tempat kami WL nyanyi dan kemudian langsung kode kepada saya sebagai gembala atau kepada pembicara untuk langsung maju. Jadi tidak menunjuk lagi orang yang doa untuk firman, itu kalau di tempat kami. Semua sistem gak ada yang salah, saudaraku ya. Bapak Ibu punya sistem ibadah seperti apa, itu kebijakan lokal, kearifan lokal, gak ada yang salah. Tapi kalau di tempat kami, WL langsung mode kepada gembala atau pembicara untuk langsung maju ke depan. Nah, saya udah bekali sama mereka begini. Kalau satu kali saya maju ke mimbar sebelum program lagu selesai, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, atmosfernya ngedrop. Atmosfer ngedrop sehingga perlu saya naik untuk ngangkat lagi. Atau atmosfer udah high. Atmosfernya sudah high. Kalau atmosfernya udah high, izinkan dan besar hatilah untuk program latihanmu enggak usah diselesaikan. Itu artinya Tuhan ada, Tuhan berkenan, Tuhan akan beracara lebih lagi. Imam-imam gak tahan berdiri, dan kadang-kadang kalau atmosfer high, saya gak langsung khotbah. Kita terus menyembah Tuhan dulu, terus nikmati, tanpa program latihan lagi. Gitu ya. Harusnya masih ada ref berapa kali, harusnya masih ada komentar, masih ada narasi berapa kali, tapi kalau suasananya udah high, saya take over dan kita nyembah Tuhan. Jadi WL nggak boleh sakit hati kalau programnya belum selesai, udah di take over sama otoritas. Kenapa? Karena WL perlu memahami konsep ibadah, bahwa ibadah kita itu Tuhan yang nonton. Ayo, nanti mungkin akan disinggung sama Bu Kris ya. Jadi ketika kita tugas itu bukan jemaat nonton konser, bukan ya. Yang di depan dengan jemaat itu sama-sama pelaku ibadah. Tuhan yang nonton, Tuhan yang nikmati. Jadi kita nggak boleh pencitraan, gitu kan? Kita nggak boleh bikin-bikin supaya jemaat itu terfokus kepada kita, nggak boleh. Jadi walaupun worship leader adalah seorang leader, tetapi perlu dipahami bahwa
worship leader juga adalah seorang hamba. Ya. Worship leader juga perlu mengembangkan kehambaannya supaya dia paham. Nah, ini saya rasa termasuk persiapan-persiapan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lanjut. Yang kedua, hal yang rohani. Wajib mengalami 2 kali kelahiran. Yang pernah lahir bayi katakan amin. Oh, cuma sedikit, berarti ada yang belum lahir saudaraku ya di sini. Haleluya. Jadi 2 kali kelahiran artinya lahir bayi dan lahir baru. Wajib. Karena kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang diizinkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau di perjanjian lama cuma imam besar sekali setahun. Tapi perjanjian baru setiap kita itu bait Roh Kudus. Kita punya akses untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Lanjut. Nah, ini baca sama-sama. Ini penting. Yuk, 1, 2, 3. Worship leader harus seorang worshiper. Banyak orang gak paham. Jadi makanya kenapa saya tarik persiapannya. Oh, gak seperti bayangan kami ya Om. Di sesi persiapan WL, mungkin beberapa Anda akan berpikir saya akan kasih persiapan sebelum tugas. Terlalu simpel dan terlalu kecil kalau persiapan itu hanya sebelum tugas. Persiapannya harus sebelum jadi WL. Sebab ketika kita sudah siap sebelum jadi WL, maka kita ngerti posisi pelayanan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ada loh worship leader tapi bukan worshiper. Perhatikan saya. Adalah beda penyanyi yang menyembah dengan penyembah yang menyanyi. Coba renungkan. Bedanya apa? Penyanyi yang menyembah dengan penyembah yang menyanyi. Renungkan. Aku ini penyanyi yang menyembah atau penyembah yang menyanyi? Oke. Saya tolong yang berikutnya. Adalah beda pemusik yang menyembah dengan penyembah yang main musik. Adalah beda penari yang menyembah dengan penyembah yang menari. Yang benar adalah penyembah yang nyanyi, penyembah yang main musik, penyembah yang menari. Kalau penyanyi yang menyembah, dia adalah penyanyi. Gak peduli dia dekat sama Tuhan, takut Tuhan. Dia penyanyi, tapi dia satu kali ibadah. Apakah dia ada dosa atau enggak, dia ibadah, kemudian dia menyembah. Itu penyanyi yang menyembah. Gak peduli hidupnya seperti apa. Pekerjaannya penyanyi, tapi dia ikut ibadah dan kemudian dia menyembah. Dia penyanyi yang menyembah. Tapi beda penyembah yang menyanyi. Penyembah yang menyanyi itu basicnya penyembah. Tapi ekspresi penyembahannya dalam bentuk nyanyian. Penyembah yang menari, dia seorang penyembah. Dia seorang worshiper. Ekspresi penyembahannya tarian. Seorang penyembah yang main musik, dia seorang penyembah, tapi ekspresinya main musik. Kadang-kadang ada jemaat yang begini, saya tuh ingin lihat pemain musik tuh ikut nyembah Tuhan gitu loh. Pemain musik tampil cuma show aja, kayak pemain band. Pemain musik itu ikut nyembah. Nah, kita perlu paham konsep penyembahan. Penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu hati kita terpaut kepada Tuhan. Simpelnya gitu wis. Kita di motor kita ngomong Tuhan.
Aku perlu engkau, aku perlu pertolongan. Itu penyembahan. Dalam setiap kehidupan kita, setiap hari hati kita terpaut kepada Tuhan, itu penyembahan. Jadi kalau pemain musik itu nggak ikut nyanyi, karena yang nyanyi jarinya, gitu loh. Nah, pemain musik harus paham, engkau harus jadi penyembah yang main musik. Jadi ketika engkau memainkan musik, itu adalah ekspresi penyembahanmu. Penari juga bukan hanya menari, tetapi dia penyembah yang ekspresi penyembahannya dalam bentuk tarian. Jadi bisa enggak kita jadi penyembah yang memasak? Bisa. Engkau menyembah, tapi ekspresi penyembahanmu dalam bentuk engkau melayani masakan, membuat masakan. Bisa. Bisa enggak penyembah yang menyetir? Bisa. Profesimu, desainmu adalah penyembah, tapi engkau melayani sebagai driver. Satu kali saya diantar sopir, saudaraku. Wih, lincah sekali dia. Cus. Wih, saya bilang hebat juga kamu nyetir ya. Lalu dia bilang, oh istri saya lebih hebat om kalau nyetir. Oh ya? Maksudnya? Nyetir saya. Haleluya, puji Tuhan. Rupanya ada banyak ibu-ibu yang jago nyetir dari suaminya. Bener, haleluya ya. Nyetir suami, saudaraku. Haleluya. Ada hamba Tuhan muda khotbah gitu, saya apresiasi. Saya tuh suka mengapresiasi orang, saudaraku ya. Sebab kata kreatif dari saya, kalau kita kurang mengapresiasi, jangan-jangan kita a priori. Kurang apresiasi berarti penuh a priori. Nah, mari kita suka mengapresiasi orang. Ada hamba Tuhan muda khotbah, saya diberkati. Khotbahmu luar biasa loh. Saya diberkati. Terus ya, hidup dalam doa, tambah setia. Sebab kalau kita menabur apresiasi juga kita akan diapresiasi orang. Jadi jangan takut mengapresiasi. Ketika kita memuji kelebihan orang lain, itu tidak akan mengurangi kelebihanmu. Yang bisa ngulang, saya kasih bonus, didoakan. Haleluya, puji Tuhan ya. Coba ulangi. Haleluya. Ketika kita memuji seseorang, ketika kita menyatakan kelebihan seseorang, maka kita tidak pernah kekurangan kelebihan kita. Kalau mau jadi hebat, buat orang lain lebih hebat. Itu prinsip saya begitu, ya. Oke. Dia khotbah, saya diberkati. Wah, luar biasa loh khotbahmu. Oh, jangan salah om. Istri saya itu lebih jago khotbah dari saya. Oh ya, dia khotbah di mana saja? Dia ngotbahin saya, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu yang begitu katakan amin. Nggak ada, saudara, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang saya tahu di sini nggak ada ya. Ibu-ibu yang lebih pintar nyetir dari suaminya nggak ada, ibu-ibu yang lebih pintar khotbah dari suaminya nggak ada. Di sini nggak ada, di sini saudaraku, nggak tahu di situ. Haleluya, nah gitu. Oke, lanjut saudaraku ya. Jadi worship leader harus seorang worshiper. Kita harus bangun kebiasaan worship setiap hari. Jangan hanya worship kalau mau tugas. Oke, yuk next. Nah, ketika kita lahir baru, ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita percaya diri. Percaya enggak? Saya itu remajanya minder. Saya anak seorang gembala. Kebetulan istri saya juga seorang gembala. Jadi kami sama-sama anak-anak gembala, saudaraku ya. Saya anak pertama, dia anak pertama. Saya suka musik, dia suka musik. Nah, biasa kalau waktu pacaran itu kita nyama-nyamain, gitu kan. Kayaknya semakin banyak samanya, wah itu jodoh dari Tuhan. Itu kalau masih pacaran, saudaraku. Setelah nikah, kaget. Ketemu banyak perbedaan. Semakin lama kita menikah, itu kita akan semakin banyak ketemu perbedaan pasangan kita. Haleluya. Kita sama saudaraku, sama-sama ya. Dia orang Manado, saya orang Magelang. Kulit kami juga sama-sama putih. Ya, cuma dia putih bersih, saya putih belawus. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sama-sama putih. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Percaya diri, saudara ya. Percaya diri. Dulu saya minder loh, bener. Kalau saya mau bersaksi dulu saya minder, kenapa? Karena saya jadi orang Jawa.
Masa kecil saya belum kenal Tuhan, saya marah kenapa dia jadikan saya orang Jawa. Bener. Ini bukan dibuat-buat. Kenapa? Saya harus ngomong jujur. Saya sekolah di satu sekolah yang 90% muridnya itu teman-teman Tionghoa. Jadi SD saya itu SD Tionghoa. Jadi saya adalah sekelompok kecil orang makhluk dari dunia hitam. Haleluya, puji Tuhan. Karena hitam kulitnya, saudaraku, hitam kulitnya. Dan saya nggak pede. Saya pikir kenapa aku jelek begini ya. Udah gitu bodoh lagi, saudaraku. Saya tuh nggak suka matematika. Dan biasa guru matematika tuh galak. Karena itu kalau ada guru matematika di sini jangan galak-galak ya Bapak Ibu. Bikin minder murid. Ya. Saya nggak suka matematika. Buat saya matematika itu singkatan. Kepanjangannya matematika. Makin tekun makin tidak karuan. Nah gitu saudaraku ya. Itu matematika. Yang nggak suka matematika katakan amin. Calon pendeta. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya nggak suka matematika. Buat saya matematika itu makin tekun makin nggak karuan saudaraku ya. Haleluya. Jadi kalau ada yang nggak suka matematika ada temannya di sini. Saya minder. Wah kalau mau diceritakan joknya bisa panjang nih. Tapi intinya pada akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Ya. Saya ketemu ayat di Mazmur 139. Kejadianku ajaib sebab engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Wih, di sekolah Alkitab saya ketemu ayat itu dan itu memerdekakan saya. Oh, aku ditenun. Ditenun Tuhan dalam kandungan ibu. Lalu sekarang ketika saya tahu kebenaran itu, saya lahir baru. Saya ngerti desain saya ngomong begini, Tuhan terima kasih engkau menenun aku dalam kandungan ibu. Ternyata ketika engkau menenun, engkau lebih banyak pakai benang hitam. Haleluya, puji Tuhan, yes, haleluya. Dulu meratap, dulu nyalain Tuhan. Tuhan kenapa saya jelek, hitam, miskin, hidup lagi gitu saudara, meratap, Tuhan kenapa? Nanti kalau saya punya istri, saya harus punya istri yang kulitnya putih Tuhan. Gitu saudaraku. Saya bertobat. Saya ngerti saya ditenun Tuhan. Kebanyakan benang hitam, Tuhan pakai benang hitam. Saya pede. Nggak ada Denny Yoga Trianto kedua di alam semesta ini. Bilang sama sebelah, kamu satu-satunya. Bilang. Haleluya ya. Jangan ingin sama Sidney Mohede, jangan ingin sama Frankie Kuncoro, jangan ingin sama dengan WL ngetop, sebab Anda satu-satunya di alam semesta ini. Bilang lagi sama sebelah, you are special edition, katakan begitu saudaraku, haleluya ya. Bilang lagi, kamu manula, bilang, manusia langka, haleluya, puji Tuhan ya. Karena nggak ada kita yang kedua, Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah contoh sebuah kepercayaan diri, bukan sombong ya. Bahwa kalau Anda tanya kelemahan saya akan kasih tahu. Kelemahannya Pak Denny apa? Saya kasih tahu kelemahan saya. Percaya diri itu bukan berarti melupakan kelemahan, enggak. Nah percaya diri didapatkan dengan ketika kita semakin mempercayai Tuhan. Desain ilahi, destiny Tuhan atas hidup kita. Kita ketemu Tuhan dan kita ngerti, oh aku dipanggil dalam pelayanan seperti ini. Bapak Ibu, mau pelayanan, mau bisnis, itu identitas. Kalau ada gembala-gembala teman-teman di sini, engkau boleh jadi gembala. Tapi gembala yang berwarna, gembala yang bernuansa seperti apa? Itu spesifik. Engkau boleh jadi penginjil, engkau boleh jadi worship leader. Tapi worship leader yang warnanya seperti apa? Engkau unik, temukan itu. Engkau satu-satunya di alam semesta. Nah, kepercayaan diri, gambar diri yang dipulihkan ini, saudaraku, membuat kita semakin efektif melayani. Oke ya, jadi percaya diri bukan karena pakai biore, percaya diri bukan karena pakai sunsilk, bukan karena pakai pewangi. Percaya diri itu ketika kita semakin percaya Tuhan. Katakan sama-sama, percaya diri karena semakin percaya Tuhan. Next. Oke ya. Oke, hasil keintiman dengan Tuhan itu kepekaan. Dan karena itu WL juga harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Peka. Ketika musik mati, ya nyanyi terus aja. Loh kita nyanyi untuk Tuhan kok.
ketika listrik mati, ya nyanyi aja. Ya tapi harus peka juga. Biar belas kasihanmu Bapa. Kalau udah ketinggian ya jangan naik terus saudaraku, harus peka saudaraku. Biar belas kasihanmu Bapa, naik lagi. Akhirnya orang Manado bilang jemaat, Bro, kita pi suara 11. Haleluya ya. Kita pi kerongkongan, kita suara 11, Bro, angkat terus. Haleluya, itu enggak peka namanya, tahu belas. Orang Manado bilang belas itu lecet saudaraku ya. Lecet, jemaat udah lecet, biar belas, dia up terus saudaraku, naik terus, overtone terus. Enggak peka saudaraku ya. Hasil keintiman dengan Tuhan itu menumbuhkan kepekaan. Dan WL harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Ada satu jemaat kami baru bertumbuh. Dia kan biasanya lagu di gereja, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dia suka lagu itu. Satu kali dia baca firman Tuhan, dia kaget. Ternyata itu ayat. Dia baru tahu kalau itu ayat. Bayangkan, WL harus ngerti beberapa lagu itu ayat. Jadi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak ngerti itu ayat. Kita sedang memperkatakan firman. Kalau nggak ngerti ayat saudaraku, wah katanya kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ternyata usahanya bangkrut, dia di PHK. Katanya kiranya Tuhan menjauhkan aku dari malapetaka, ternyata hidupku sial terus. WL kepahitan sama Tuhan, dia ganti lagunya. Kirain Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, kecewa sama Tuhan. Itu gak ngerti firman Tuhan saudaraku ya, haleluya. Kiranya jadi kirain. Dia menduga Tuhan salah nih, lagunya bilang begitu, ternyata hidupku penuh dengan masalah. Kirain Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Next. Oke. Karakter. Oke. Yang berikut, sebelumnya. Ya, oke. Lucifer adalah worship leader. Tapi karena buruknya karakter, dia menjadi monster. Ini Lucifer. Nah, karakter itu kan bisa positif, bisa negatif. Karakter yang seperti apa? Next. Karakter WL itu harus sama seperti karakter Tuhan. Kalau mau tahu karakter Tuhan itu ya buah roh. Bukan buah-buah roh ya, buah roh. Alkitab bilang hanya buah roh. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu karakter Tuhan. Nah kalau kami di GPDI biasa 9 buah roh. Ya gitu kan. Itu karakter Tuhan. Karismanya apa? 9 karunia Roh Kudus. Nah, gitu ya saudaraku. Balance. Ya, itu kalau GPDI, ya. Jadi karakter Tuhan itu kasih. WL nggak boleh kepahitan. WL nggak boleh dendam. Kalau WL tugas dalam keadaan marah, hati-hati bisa salah. Ada WL yang salah. Ku menyem, wih, bagus sekali hadirat Tuhan turun. Tapi karena salah penekanan, salah. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Saudaraku mbah kaget, ada apa ini mbah? Haleluya. Ternyata ketika tugas lagi marahan sama pasangannya, saudaraku ya, haleluya. Coba tanya, apakah itu kamu? Tanya saudaraku. Kamu udah bagus, ku menyembahnya bagus, tapi kok mbahmu, nggak boleh gitu. WL tuh harus kasih, haleluya. Sukacita, ya, damai sejahtera, sabar. Penguasaan diri, nggak boleh emosi. Ya, kadang-kadang kita emosi sih saudaraku ya, tapi cepat beresin lah maksudnya gitu ya. Kita belum sempurna, tapi cepat beresin. Oke, saya masuk kepada beberapa tips praktis next tentang karakter. Yuk baca sama-sama, yang gede, 1, 2, 3. Atasi baper dengan
Ini tips saya. WL nggak boleh baperan. WL tuh harus biasa lempar perasaan. Saya kasih tahu ya, Mazmur itu adalah kitab lempernya Daud. Daud tuh kalau baper, dia selalu lempar perasaan kepada Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku marah. Tuhan, lihat tuh pembenci-pembenciku. Tuhan, lihat itu dia yang menyakiti aku. Daud tuh kalau di Mazmur ngomongnya apa adanya. It's a worship. Jadi jangan bawa-bawa perasaan. Ketika nggak enak, ketika sakit hati, segera lempar perasaan ke Tuhan. Ingat ya, lempar perasaan ke Tuhan. Jangan kepada mantan. Ulangi sama-sama. Lempar perasaan kepada Tuhan, jangan kepada mantan. 1, 2, 3. Ya. Tahu sejarah mantan? Mantan adalah makhluk yang batal jadi manten. Haleluya, puji Tuhan. Itu mantan. Next, yang berikutnya, karakter kita harus komitmen. Ini sudah saya sampaikan tadi. Tanpa komitmen pasti komat kamit. Haleluya. Ya. Lanjut yang berikutnya. Waktu kita tinggal 11 menit. Jangan banyak ulasan, jangan banyak alasan, itu cuma sifat malasan. Ya. Satu teman kita nggak bisa tugas, minta kita gantiin, aku lagi, kemarin kamu udah aku gantiin, sekarang aku lagi. Jangan banyak ulasan, ya. Dievaluasi sama pemimpin, saudaraku, jangan banyak ulasan, jangan banyak alasan, itu hanya sifat malasan. Oke. Nah, ini penting. Next. WL harus punya sifat sukarelawan, volunteer. Sebab kalau kita nggak punya sifat sukarela, kita akan melakukannya dengan terpaksa. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Ada pemimpin, ada ahli, tapi di dalam ibadah yang disiapkan oleh Daud, itu Daud punya sukarelawan. Wih, kalau WL sukarela, keren. Jadi jangan melayani karena PK, jangan melayani karena persembahan kasih, tapi sukarela. Kata kreatif berikutnya, bilang sama sebelah, kalau kamu tidak sukarelawan, kamu sukarewelan. Tanya, bilang, haleluya, bilang, haleluya. Kalau kamu nggak sukarelawan, kamu sukarewelan. Coba lihat wajah sebelahnya, saudara. Coba lihat wajah sebelahnya. Kira-kira sebelahnya itu sukarelawan atau sukarewelan? Haleluya. Coba lihat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya di semua di sini adalah sukarelawan, bukan sukarewelan. Haleluya, ya. Oke, ini WL, ini karakter WL. Lanjut yang berikut. Teknik. Oke, beberapa menit teknik. Lihat 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan suka yang teratur. Efesus 2 ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita perlu punya konsep. Aku WL nih. Pengkhotbahnya mau khotbah apa ya? Pilih lagu yang sesuai dengan khotbah. Nah, itu nanti di sesi berikut, ya. Jadi kita suka yang rapi. Harus punya konsep. Kamu WL konsepnya apa? Ngalir aja deh. Ngalir bener. Tapi aliran itu harus disiapkan alurnya. Sungai itu kalau nggak ada alur sungainya, blueberry kemana-mana. Parit selokan kalau nggak ada alurnya, dia akan kemana-mana. Ngalir boleh, tapi kita harus prepare. Kita harus menyiapkan teknik karena Tuhan suka yang rapi. Lanjut. Bank lagu. WL tuh harus punya bank lagu, perbanyak bank lagu, ya. Bank lagu itu ya stok lagu dalam diri kita, ya. Jangan lagu baru semuanya, kasihan jemaat-jemaat tua, lagu Pantekostal lama, aransemen yang baru, keren saudaraku, ya. Bank lagu, konsep harus kita tahu, teamwork. Jadi bagaimana kita memimpin musik, bagaimana kita memimpin dancer, bagaimana kita memimpin jemaat, teamwork itu perlu, nggak ada yang Superman. Superman itu hanya fiksi, Superman itu hanya khayalan.
Gak ada Superman, yang ada Superman. Begitu saudaraku ya, Superman ada, Superman gak ada saudaraku. Latihan itu perlu. Banyak orang berpikir, beberapa orang yang terlalu ngeroh gitu ya, kalau kita udah ngalir sama Tuhan kan kita gak perlu latihan-latihan. Siapa bilang? Gitu kan? Ada beberapa orang yang berkata khotbah pakai PowerPoint itu enggak alkitabiah. Wah, katanya tidak bergantung kepada Roh Kudus. Katanya begitu saudaraku. Di beberapa tempat saya ada yang ngomong begitu. Khotbah pakai PowerPoint itu tidak bergantung kepada Roh Kudus. Alkitab bilang ada kok latihan. Kenapa pakaian harus diatur? Oke, masuk kepada ayat latihan. Latihan tuh ada ayatnya. Next, coba lihat 1 Tawarikh 25 ayat yang ke-6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Ayahnya jadi pimpinan. Saya nggak ngerti ini ayahnya hanya mengkoordinir atau juga pemimpin worship, saudara. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak sempat meneliti itu. Tapi ayahnya itu pemimpin, ya, tim itu. 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka adalah ahli seni. Udah ahli loh. Udah ahli tetap latihan. Jadi persiapan itu perlu. Jadi ini saya rangkai nih, persiapan pendek dan persiapan panjang. Sebelum tugas latihan. Jadi kalau saya hanya menyampaikan persiapan hanya sebelum tugas, ya pasti ujung-ujungnya doa, baca firman, pemberesan diri, udah selesai sesinya. Tapi saya mau tarik persiapan kita itu jauh. Itu adalah habit kita setiap hari. Latihan. Lanjut, tentang pakaian. Ini keren nih. Lihat komentar Ratu Sheba ketika lihat pegawainya Salomo. Saya baca ya. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Ratu Sheba ini dengar kabarnya Salomo, dia ingin buktiin. Uduk datang. Ketika dia lihat cara pelayannya melayani, cara pelayannya berpakaian, makanan yang dihidangkan, dia berkata, wow. Nah, memang pakaian yang pantas itu relatif ya. Di setiap tempat punya aturan masing-masing. Saya nggak akan bicara detail mana yang benar, tapi ngikut aja pemimpin. Ya. Kalau pemimpin sudah menetapkan sebuah aturan, taati saja itu. Karena kalau bahas itu akan bisa beragam. Gitu ya. Pakai celana panjang boleh nggak? Nah, itu bisa relatif. Tapi di gereja lokal Anda, taati saja pemimpin. Tapi artinya pakaian yang pantas itu perlu. Karena itu jadi berkat. Pakaian pelayan-pelayan Salomo jadi berkat untuk Ratu Sheba. Oke, next. Sukses adalah hasil proses yang menghasilkan progres tanpa disertai protes. Katakan sama-sama, proses menghasilkan progres jika tidak disertai protes. 1, 2, 3. Proses menghasilkan progres jika tidak disertai protes. Jadi jangan protes Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman pelayan. Next, beberapa halaman. Lihat, Yesus melayani 3,5 tahun ketika di bumi. Tapi banyak yang gak sadar, persiapannya 30 tahun. Kenapa minim catatan Yesus di umur 12 sampai 30 tahun? Karena dia lagi siap-siap. Kenapa
kenapa dia jadi tukang kayu? Rupanya itu latihan otot-otot untuk mikul salib buat kita. Wih. Dan saat ini pun dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Persiapan itu penting. Dan kesimpulan, ini halaman terakhir. 2 halaman terakhir. Kesimpulannya adalah 1. Persiapan WL bukan hanya persiapan menjelang bertugas. 2. Persiapan WL adalah kebiasaan harian. Daud bisa diurapi jadi raja karena daily habit. Karena kebiasaan harinya nyembah Tuhan. Menggembalakan 2-3 ekor domba dia nyembah Tuhan. Dan dia diurapi jadi raja. 3. Jika persiapan WL hanya menjelang saat bertugas, itu hanya pelayanan pencitraan. Dan pelayanan mimbar rawan dengan pelayanan pencitraan. Halaman terakhir sebelum masuk sesi tanya jawab, saya kasih kata kreatif yang terakhir untuk sesi saya. Coba next. Orang kreatif punya ciri-ciri. Dia selalu cari-cari supaya banyak cara-cara. Orang tidak kreatif juga punya ciri-ciri. Dia selalu curi-curi. Saya percaya setiap kita kreatif. Kalau engkau nggak merasa kreatif, belum ketemu aja. Orang kreatif punya ciri-ciri. Dia suka cari-cari supaya banyak cara-cara. Tapi orang tidak kreatif juga punya ciri-ciri. Dia selalu curi-curi. Ayo temukan kelebihanmu. Ketemukan desain Anda di hadapan Tuhan. Dan sampai jumpa di KKR next. Nanti malam ini yang saya akan bicara. Total worship versus fatal worship. Total worship seperti apa? Fatal worship seperti apa? Sampai jumpa di KKR nanti jam 5 sore. Saya serahkan kepada panitia. Mau ada tanya jawab atau seperti apa? Monggo diatur. Saya tak minum dulu. Haleluya.